Seorang pemilik toko kue sederhana menjual sekotak donat seharga 27.000. Ternyata di dalam kotak tersebut terdapat 6 buah donat. Kemudian seseorang memiliki 2 buah kue donat dan pemilik toko tersebut menjualnya seharga 9.000. Maka harga satuan donat diketahui satu kotak donat 27.000. Satu kotak donat isinya 6 donat. 2 donat sama dengan 9.000. Ditanya harga satuan donat. Jadi harga satu kotak donat dibagi isian satu kotak 6 donat, banyaknya donat, sama dengan 4.500. Jadi harga satuan donat adalah 4.500. Siti berencana untuk membuat 3 loyang kue bolu pisang. Beberapa bahan yang perlu Siti beli yaitu 3 kilo tepung terigu, 0,6 kilo gula, 1,5 kilo buah pisang. Sementara bahan lainnya sudah tersedia di rumah. Berikut adalah daftar harga bahan-bahan tersebut. Untuk tepung terigu harganya 16.000 per kilo, gula pasir 14.000 per kilo, buah pisang 10.000 per kilo. Pertanyaan pertama, harga pembelian seluruh bahan makanan yang harus Siti bayar untuk membuat 3 loyang kue bolu pisang adalah 16.000. 16.000 ini didapat dari harga 1 kilo terigu. 16.000 dikali 3 sama dengan 48.000. Terus untuk yang gula pasir karena 0,6 kilo kita pindahkan ke gram menjadi 600. Jadi 600 per 1000 dikali 14.000 sama dengan 8.400. Untuk pisangnya 10.000 dikali 1,5 sama dengan 15.000. Terus di total menjadi 71.400. Itu untuk membuat 3 loyang kue bolu pisang. Untuk yang soal 2, harga pembelian bahan makanan yang harus Siti bayar untuk pembuatan 1 loyang kue bolu pisang adalah tepungnya 3 kilo dibagi 3 sama dengan 1 kilo. 1 kilo 16.000. Gulanya 0,6 kilo atau 600 gram dibagi 3 menjadi 0,2 kilo atau 200 gram sama dengan 200 per 1000 dikali 14.000, hasilnya 2.800. Untuk yang pisang 1,5 kilo dibagi 3 sama dengan 0,5 kilo atau 500 gram. 500 dibagi 1000 dikali 10.000 sama dengan 5.000. Kemudian 16.000, 2.800 ditambah 5.000 total 23.800 untuk 1 loyang. Soal yang ketiga, jika Siti hanya ingin membuat 2 loyang kue bolu pisang, berapa biaya yang ia perlukan untuk membeli bahan-bahannya? Untuk membuat 2 loyang kue bolu pisang membutuhkan 2 kilo tepung, 16 dikali 2 sama dengan 16.000 dikali 2 sama dengan 32.000. Gulanya 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4 atau 400 gram. 400 gram dibagi 1000 dikali 14.000 sama dengan 5.600. Untuk pisangnya 1 kilo sama dengan 10.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 32.000 ditambah 5.600 ditambah 10.000, hasilnya 47.600. Siti berencana untuk membuat 3 loyang kue bolu pisang. Beberapa bahan yang perlu Siti beli yaitu 3 kilo tepung terigu, 0,6 kilo gula, dan 1,5 kilo buah pisang. Sementara bahan lain sudah tersedia di rumah. Berikut adalah daftar bahan-bahan yang akan dibeli. Tepung terigu harga per kilonya 16.000. Gula pasir harga per kilonya 14.000. Buah pisang harga per kilonya 10.000. Diketahui 3 kilo tepung sama dengan harga per kilo dikali 3 sama dengan 48.000. 0,3 kilo gula sama dengan 0,6 kilo gula sama dengan 8.400. Ini didapat dari
dapat dari ini Bu. 0,6 dikali ini apa ini? Oh, 0,6 dirubah ke gram sama dengan 600 per 1000 dikali bentar Bu, mana tadi? Harga per kilonya. Harga per kilonya 14.000. 14.000 Pakai hasilnya. cara ya. Oke, Habis lanjut. itu 1,5 kilo pisang sama dengan 10.000 dikali 1,5 sama dengan 15.000. Ditanya, Oh, ini 10. 10 ini 10.000. iya Bu. Nggak boleh nulis 10, berarti tambahi titik 03 lagi. Gitu ya. Lanjut. Ditanya harga pembelian seluruh bahan 3 loyang sama dengan 48.000. Nah, ini tambahi 48.000, nggak boleh tulis 48. 48.000 ditambah 8.400 ditambah 15.000 sama dengan 71.400. Oke, jadi 3 loyang itu harganya. Jadi harga bahan 3 loyang adalah 71.400. Langsung yang kedua. Karena ini yang ditanya 1 loyang, ini kan tanyanya 1 loyang, tadi 3 loyang itu 71.400. Berarti kalau 1 loyang berarti yuk silahkan di sini. Kalau 1 loyang sama dengan 71.400 dibagi 3. 3 kali 2 6. 1 11. Jadi 3 kali 3 9. 2. 4. Iya 4. Turun aja Bu. 4 turun ke 4. 24 bagi 3. Hasilnya 8. Iya. 24 nolnya 2 taruh sini. Hasilnya berarti 23,8. 23.800 itu per 1 loyang. Terus yang nomor 3 Untuk 2 loyang, berarti 2 dikali 2 dikali harga 1 loyangnya 23.800. 3.800 dikali 2. Jadi ini 47.000. betul nggak 47.000? Oh ya ini 6. 26. Oh ya ini 47.600. Gitu ya. Seorang penjual bubur ayam di daerah Mijen. Seperti biasa, setiap pagi Pak Didik pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Didik menghabiskan uang 1 juta. Dengan bahan baku tersebut, Pak Didik mampu membuat sekitar 130 porsi per porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 11.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Apakah Didik mendapatkan untung atau rugi besar? Jadi biaya untuk menghabiskan uang Pak Didik senilai 1 juta untuk membuat sekitar 130 porsi. Sedangkan Pak Didik menjual 1 porsi seharga 11.000. Setelah itu Pak Didik menjual atau laku 110 porsi. 10 porsi. Jadi 11.000 dikali 130 hasilnya 1.430.000. Dan yang kedua 11.000 dikali 110 hasilnya 1.210.000. Jadi 1.210.000 dikurangi 1 juta hasilnya 210.000. Jadi Pak Didik mendapatkan untung 210.000. Kita tambah ya. Ini sebetulnya kalau laku semua memang 130 porsi. Karena enggak hujan ya. Ini hanya laku tuh 110 ya sudah, berarti Pak Didik mendapatkan uang itu dari 11.000 dikali 110 porsi. Makanya 1.210 gitu ya ribu.
Makanya dia mendapatkan untung walaupun tidak laku semua, tetap mendapatkan untung tetap hanya Rp210.000. Ini nolnya ini ya kalau sudah jadi gitu ya. Terima kasih.